Diam-diam, jauh dari sorotan pemberitaan, diam-diam ternyata dua sahabat lama, dua orang Golkar, dua orang kepercayaan dari Pak Jokowi, dua orang ini ternyata sekarang bergabung, saling bekerja sama lagi buat membereskan sebuah tugas maha penting yang diberikan sama Presiden Prabowo. Opung Luhut Panjaitan dan Pak Erlangga Hartarto, mereka berdua mendapatkan tugas khusus dari Pak Prabowo buat memberantas masalah-masalah yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Maka, Opung yang merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Erlangga yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mereka berencana membentuk tim kajian khusus buat mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Nama timnya adalah Tim Khusus Penyelesaian Penghambat Investasi. Tim ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa kondisi ekonomi global masih tidak kondusif. Dan juga tim ini dibentuk buat mewujudkan target Presiden Prabowo, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Sudah pasti kita perlu mendukung kerja dari tim khusus penyelesaian penghambat investasi ini. Kerja mereka penting buat kesejahteraan rakyat, buat kesejahteraan kita. Tapi, sudah pasti kolaborasi duo GAEK Opung Luhut dan Pak Erlangga buat membenahi iklim investasi nasional juga menimbulkan tanda tanya besar, menimbulkan cemoohan, dan juga memancing tertawaan. Opung Luhut dan Pak Erlangga adalah dua ujung tombak Pak Jokowi di bidang ekonomi. Di pemerintahan Presiden Jokowi, Opung Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sementara itu, Pak Erlangga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dulu, duet ini juga bertugas buat menarik masuk investasi asing ke Indonesia. Opung Luhut secara spesifik bertugas menarik para investor besar buat menanamkan modalnya di sini. Makanya, dulu kita melihat Opung sering warawiri buat membujuk salah satu orang terkaya di dunia, yakni Elon Musk, buat berinvestasi di sini. Tapi sepertinya kita semua sudah tahu, usaha Opung Luhut ini gagal total. Bujukan maut Opung Luhut rupanya nggak dianggap sama Elon Musk. Sementara itu, Pak Erlangga punya tugas yang lebih umum. Dia harus menjaga kondisi umum ekonomi kita tetap kondusif, biar orang-orang nyaman berinvestasi di sini. Nah, di sini pertanyaan kita sekarang. Pertanyaan kita pastinya adalah soal apa saja yang sudah dilakukan sama Opung Luhut dan Pak Erlangga buat memperbaiki iklim investasi di era kepemimpinan Pak Jokowi. Dulu mereka punya waktu lebih dari 5 tahun buat mengatasi hambatan-hambatan investasi yang ada. Jadi, pertanyaannya lagi, kenapa sekarang Opung Luhut dan Pak Erlangga seperti harus memulai lagi dari nol? Mengapa mereka harus memulai dengan membentuk tim kajian khusus buat mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia? Apakah dulu kajian seperti ini belum pernah dilakukan? Kenapa? Kenapa dulu Opung Luhut, Pak Erlangga, ataupun juga Pak Jokowi, kenapa mereka dulu nggak berpikir sistematis dan memulai dengan membentuk tim khusus penyelesaian penghambat investasi juga? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru Pak Prabowo yang punya pikiran buat mencari tahu apa-apa saja yang jadi akar masalah yang menghambat masuknya investasi selama ini? Padahal, kalau kita ingat-ingat ya, kita tahu kalau dulu Pak Jokowi juga sangat berambisi buat mendatangkan investasi raksasa ke negeri kita. Bukan cuma pebisnis kakap seperti Elon Musk yang dibidik, tapi juga raja minyak seperti Sheikh MBZ, Sheikh Muhammad bin Zayed dari Uni Emirat Arab. Dia juga masuk dalam bidikan Pak Jokowi buat berinvestasi di Indonesia.
Dan kalau kita ingat-ingat lagi, waktu itu Pak Jokowi sudah melakukan terobosan dengan membuat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, buat memangkas hambatan-hambatan investasi. Tapi sayang, proses pembuatannya dikebut dan nggak melibatkan partisipasi publik. Dulu tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah menarik investasi asing dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Tapinya nih, sekarang kita tahu semua upaya dari Pak Jokowi dan timnya itu nggak membuahkan hasil yang memadai, nggak membuahkan hasil yang optimal. Investasi asing yang masuk tetap segitu-segitu aja, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita mentok di angka 5%. Ini jauh di bawah target Pak Jokowi yang dulu berjanji bakal mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dan membuka jutaan lapangan kerja. Nah, sekarang dua tokoh senior yang dulu jadi andalan Pak Jokowi buat menarik investasi asing, sekarang mereka dipakai dan diandalkan lagi sama Pak Prabowo. Dua tokoh gaek yang gagal meningkatkan masuknya investasi secara signifikan di era Pak Jokowi, mereka sekarang malah dipakai dan diandalkan lagi sama Pak Prabowo. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Apa kalian yakin kalau Opung Luhut dan Pak Erlangga kali ini bakal memberikan hasil yang berbeda? Hasil yang lebih baik? Hasil yang lebih gemilang? Apa kalian yakin? Untungnya kali ini Opung Luhut dan Pak Erlangga tampaknya diberi arahan yang lebih benar oleh Pak Prabowo. Mereka nggak diminta gerusa-gerusu dalam menyelesaikan persoalan. Mereka nggak diminta gerusa-gerusu buat langsung beraksi. Di bawah arahan Pak Prabowo, Opung Luhut dan Pak Erlangga diminta buat mempelajari dan memetakan terlebih dahulu masalah-masalah yang harus diatasi. Nanti setelah persoalannya benar-benar jelas dan dipahami, barulah pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang memang tepat sasaran. Mudah-mudahan saja kita ikut mendoakan bahwa di bawah arahan Presiden Prabowo yang memang dikenal pandai dan suka membaca, yang pola berpikirnya terbentuk dengan baik, Opung Luhut dan Pak Erlangga bisa menghasilkan solusi dan kebijakan yang benar. Kita berharap mereka bisa ikut mendongkrak masuknya investasi besar ke negara kita, buat membuka lapangan kerja, buat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan buat mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan cara kerja gerusa-gerusu dan sok sibuk seperti ketika mereka ada di bawah arahan Presiden Jokowi yang lebih kental jiwa pengusaha dan mandor pabriknya, mudah-mudahan pengalaman gagal di era Pak Jokowi nggak terulang kembali. Ya jujur saja, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit, di tengah-tengah warisan kondisi ekonomi yang terbebani hutang besar dari Pak Jokowi, di tengah-tengah menurunnya daya beli masyarakat, kita berharap strategi ekonomi Pak Prabowo ini benar-benar jitu dan bisa tereksekusi dengan baik. Jangan sampai semua rencana ini cuma bagus di atas kertas saja, tapi nggak ada yang bisa menjalankannya dengan baik. Kita sangat berharap, sudah pasti kita sangat berharap Indonesia bisa lolos dari ancaman krisis ekonomi yang nyata ada di hadapan kita. Ya, walaupun Pak Prabowo masih mengandalkan duo gaek yang sama, yakni Opung Luhut Panjaitan dan Pak Erlangga Hartarto, tapi kita berharap kali ini hasilnya bakal berbeda. Kita berharap hasilnya bakal baik. Kita berharap hasilnya bakal baik karena kita semua merasa ngeri kalau Indonesia harus lagi-lagi mengalami krisis ekonomi. Kita semua merasa ngeri sama dampak krisis ekonomi ke kehidupan kita sendiri. Ya, mudah-mudahan saja